got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Virus. Kata virus diambil dari bahasa Latin venom atau virium yang artinya racun atau bersifat membunuh. Virus adalah agen penginfeksi yang berbeda antara penduduk hidup dan tidak hidup. Adapun secara virus, 1. Adolf Mayer 1883 menyatakan bahwa berhasil meneliti penyakit pada tembakau yang aneh yang menyebabkan kekuningan dan menentukan TMV atau tobacco mosaic virus. 2. Dmitri Ivanovsky 1892 menyatakan bahwa getah daun yang sudah disaring dengan penyaring bakteri masih dapat menimbulkan penyakit mosaik. 3. Martinus W. Beijerinck 1899 menyatakan bahwa penyebab bercak daun kekuningan pada tembakau dinamakan virus. 3. Wendell Stanley 1935 menyatakan bahwa penyebab isolasi dan mengkristalkan TMV atau virus. Ciri-ciri virus. 1. Bentuk tubuh bervariasi, umumnya bersegi banyak yang ditentukan oleh kapsid. 2. Struktur tubuh terdiri atas asam nukleat, DNA dan RNA, dan kapsid selubung protein. 3. Hanya dapat berkembang biak di dalam tubuh makhluk hidup. 4. Dapat berada di luar atau di dalam sel. Apabila berada di luar sel, virus hanya berbentuk seperti senyawa kimia biasa. 5. Ukuran tubuhnya rata-rata 0,02 sampai 0,3 dan paling besar 200 nm. 6. Virus tidak dapat diendapkan dengan cara sentrifugasi, namun dapat dikristalkan. 7. Biasanya stabil pada pH 5-9. 8. Aktivitasnya dapat dihilangkan oleh sinar ultra ungu dan sinar X, tetapi kebal terhadap zat antibiotik. 9. Merupakan agen penyakit yang dapat menyebabkan perubahan dan gangguan fungsi, bahkan kematian sel. 10. Merupakan agen hereditas yang dapat menyebabkan perubahan genetika pada inang. Struktur virus. 1. Bagian kepala. Bagian kepala virus berbentuk polihedral. Di dalam kepala terdapat materi genetik yang hanya tersusun atas satu jenis asam nukleat saja, yaitu DNA dan atau RNA. Bagian luar kepala diselubungi oleh protein pelindung yang disebut kapsid. Di dalam kepala virus juga terdapat enzim lisosim yang berfungsi untuk merusak dinding sel saat virus menginfeksi sel inang atau bakteri. 2. Kapsid. Kapsid merupakan lapisan yang membungkus materi genetik DNA atau RNA. Kapsid tersusun atas subunit protein yang disebut kapsomer. Kapsid berfungsi memberi bentuk pada virus, melindungi virus dari kondisi lingkungan yang buruk, serta mempermudah perlekatan pada sel inang. 3. Ekor. Ekor virus berfungsi sebagai alas penginfeksi ke sel inang yang diserangnya. Pada bagian ujung ekor terdapat serabut ekor. Ujung serabut ekor merupakan penerima rangsang atau reseptor. Reproduksi virus. Virus tidak memiliki alat untuk bereproduksi sendiri karena struktur tubuhnya sangat sederhana. Oleh karena itu, virus memerlukan sel inang untuk berproduksi. Perkembangbiakan virus dilakukan melalui proses replikasi. Di dalam sel inang, virus akan mereplikasi asam nukleat dan menyintesis protein selubungnya. Virus dapat bereproduksi dengan 2 mekanisme, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. 1. Siklus litik. Siklus litik adalah siklus replikasi genom virus yang menyebabkan kematian sel inang. Virus yang hanya dapat
bereplikasi menggunakan siklus litik disebut virus virulen. Tahapan dari siklus litik sebagai berikut. A. Fase adsorbesi atau pelekatan. Fase adsorbesi adalah fase saat virus menempel di dinding sel bakteri atau daerah reseptor menggunakan ekor dan serabut ekornya. Setelah menempel, virus akan mengeluarkan enzim lisosim yang berfungsi untuk melubangi dan menghancurkan dinding sel bakteri. B. Fase injeksi atau penetrasi. Fase injeksi adalah fase saat fage menyuntikkan isi fage yang berupa DNA atau RNA ke dalam sel bakteri. Selubung protein tetap tertinggal di luar sel. Setelah seluruh isi virus berpindah ke dalam sel, selubung protein akan terlepas dan tidak berfungsi lagi. C. Fase sintesis atau replikasi. Pada tahap sintesis, DNA fage akan mengambil alih sistem metabolisme sel inang sehingga ribosom sel bakteri menyintesis protein virus dalam bentuk enzim. Enzim virus menyebabkan replikasi DNA fage. Dengan demikian, sintesis DNA dan protein bakteri dihentikan sehingga virus dapat menyebabkan protein penyusun kapsid, kepala, dan ekor. D. Fase perakitan. Pada fase ini, komponen-komponen virus yang masih terpisah antara kepala, ekor, dan serabut ekor akan dirakit sehingga menghasilkan virus yang utuh. E. Fase lisis. Setelah perakitan virus selesai, virus akan menghasilkan enzim lisosim lagi untuk menghancurkan dinding sel bakteri. Ketika dinding sel bakteri telah hancur, bakteri mengalami lisis atau pecah dan virus-virus baru keluar untuk mencari sel inang yang lain. 2. Siklus lisogenik. Siklus lisogenik merupakan siklus replikasi genom virus yang tidak menyebabkan lisisnya sel inang. Pada siklus ini, DNA atau RNA virus tidak mengambil alih metabolisme bakteri, tetapi bergabung dengan DNA bakteri yang disebut profage. Ketika bakteri yang telah terinfeksi virus membelah, profage juga akan ikut membelah pada setiap pembelahan sel. Berikut adalah tahapan dari siklus lisogenik. A. Fase adsorbesi dan injeksi. Tahap ini hampir sama dengan tahap adsorbesi dan injeksi pada siklus litik. Virus melakukan penetrasi dan memasukkan DNA-nya ke dalam tubuh bakteri. B. Fase penggabungan. Pada fase ini, DNA virus akan bergabung dengan DNA bakteri membentuk DNA profage. Selama tahap ini, DNA virus dijajah agar tetap tidak aktif oleh protein prepresor virus. C. Fase pembelahan. Pada fase ini, jika bakteri membelah diri, profage akan ikut membelah sehingga jika bakteri menghasilkan 2 sel anak, masing-masing sel anak bakteri juga akan mengandung profage. Dengan demikian, jumlah profage mengikuti jumlah sel bakteri yang ditumpanginya. Proses ini akan berlangsung terus dan pada kondisi tersebut profage dapat aktif. Dalam kondisi lingkungan tertentu, profage dapat menjadi aktif dan daur lisogenik dapat berakhir menjadi daur litik. Dalam kondisi ini, profage akan memasuki tahap sintesis, perakitan, dan lisis sama seperti daun litik. Peranan virus dalam kehidupan. Secara umum virus merugikan manusia, tumbuhan, dan hewan karena dapat menimbulkan berbagai penyakit. Penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus sebagai berikut. 1. Influenza disebabkan oleh orthomyxovirus yang berbentuk bola. 2.
Herpes disebabkan oleh herpetovirus menyerang kulit dan selaput lendir. 3. Campak atau morbili disebabkan oleh paramyxovirus yang menyebabkan bercak-bercak merah. 4. AIDS yaitu penurunan sistem kekebalan tubuh akibat virus HIV. 5. Cacat air varicella disebabkan oleh varicella zoster virus VZV. Gejala cacat air biasanya diawali dengan demam kemudian timbul gelembung-gelembung kecil di kulit yang mengandung air. Berbagai penyakit pada tumbuhan sebagai berikut. 1. Penyakit mosaik pada buncis disebabkan bahan mosaik virus. 2. Penyakit mosaik pada tabu disebabkan sugarcane mosaik virus. 3. Sifir PD adalah penyakit degenerasi pembuluh tapis terjadi pada jeruk. 4. Tungro yaitu penyakit yang menyebabkan kekerdilan. Manfaat virus bagi kehidupan manusia sebagai berikut. Adot antibakterial. Virus yang menyerang bakteri patogen merupakan virus yang menguntungkan dapat menghancurkan bakteri-bakteri yang mengganggu misalnya bakteri pengganggu pada produk makanan yang diawetkan. B. Pembuatan vaksin. Waktu merupakan titik penyakit yang telah dinamakan dan apabila menyerang manusia tidak akan berbahaya lagi, vaksin digunakan manusia untuk memperoleh kekebalan tubuh atau antibodi. C. Pembuatan antitoksin. Antitoksin dibuat dengan menggabungkan sifat-sifat DNA yang menguntungkan antara virus dan gen lainnya misalnya manusia, sehingga sifat yang menguntungkan tersebut akan dimiliki oleh bakteri yang diinfeksi. Pengertian AIDS. AIDS merupakan beberapa gejala dan infeksi penyakit yang diakibatkan karena turunnya sistem kekebalan tubuh akibat infeksi HIV. Bak itu merupakan golongan virus yang sering terjadi pada manusia yaitu retrovirus. Cara penularan AIDS. 1. Hubungan seksual baik homoseksual maupun heteroseksual. 2. Dari ibu ke bayinya sewaktu persalinan atau lewat ASI. 3. Transfusi darah yang berasal dari pengidap AIDS. 4. Penggunaan jarum yang berulang-ulang untuk menyuntikkan tusuk jarum dan tato. Masa inkubasi. A. Selama 3-6 bulan dalam darahnya belum ditemukan HIV tes darah negatif. B. Setelah 3-6 bulan tes darah akan menunjukkan HIV positif hingga sudah kategori pengidap karir. C. 5-10 tahun, kemudian mulai timbul gejala telesulang dan resties. Cara pencegahannya. A. Dari segi hubungan seksual. 1. Hindari perilaku seks bebas. 2. Hanya berhubungan seksual dengan suami atau istri. B. 1. Memeriksakan diri untuk mendeteksi HIV. 2. Pecandu obat bius harus menghentikan kebiasaannya. 3. Jarum dan alat tusuk kulit harus steril. Cara melalui ibu. Jika seorang ibu positif HIV, perawatan dengan kombinasi obat HIV dapat meningkatkan kesehatan dan menurunkan kemungkinan penyebaran HIV ke bayi sebelum, selama, atau setelah persalinan.